Saya Michelle dengan PM 224101 dari kelas 1 BUMN akan menjelaskan tentang pajak. Jadi yang akan dijelaskan pada presentasi ini ada pertama ada pengertian pajak bagi negara dan pajak bagi masyarakat. Jadi pertama-tama apa itu pajak? Hukum pajak adalah satu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Selanjutnya ini adalah sumber pembiayaan negara. Yang pertama itu ada dari pinjaman luar negeri dan dalam negeri, kedua itu menjual SDA, dan ketiga ada pajak. Utang utang luar negeri dan dalam negeri ini dapat memberatkan posisi APBN karena ini kan berupa utang, jadi harus dikembalikan dan ada bunganya. Kemudian menjual SDA secara berlebihan dapat merusak ekosistem. Jadi pajak ini merupakan penerimaan negara satu-satunya yang minim resikonya, serta dapat meningkatkan kemandirian bangsa. Dan ini ada utang luar negeri negara pada tahun 2017 ada sebesar 700-an triliun, utang dalam negeri ada sekitar 5 triliun, dan berharga negara itu ada sekitar 2,8 triliun. Selanjutnya ada pajak bagi negara. Jadi ini ada mekanisme pengelolaan APBN. Jadi pajak yang kita bayar itu, yang kita bayar kepada negara itu, jadi pertama-tama ini ada warga negara, yaitu kita sebagai wajib pajak membayar pajak kepada negara, dan dikumpulkan semua kepada kas negara. Selanjutnya pemerintah dan DPR akan membahas APBN, dan dari pembahasan tersebut disahkanlah anggaran pendapatan dan belanja negara, dan APBN tersebut akan digunakan untuk penyediaan fasilitas dan layanan publik. Fasilitas dan layanan publik ini pada akhirnya akan digunakan oleh masyarakat. Jadi ada postur APBN pada tahun 2022. Pendapatan negara pada tahun 2022 ada sebanyak 1,8 sekian triliun yang merupakan penerimaan dari pajak. Nah, pendapatan negara ada sekitar 1,8 triliun dan 1,5 triliunnya merupakan penerimaan dari perpajakan. 333,2 triliun merupakan penerimaan negara bukan pajak, dan sisanya 579,9 miliar merupakan hibah. Dan anggaran yang digunakan pemerintah untuk belanja negara ada sekitar 2,7 sekian triliun. Selanjutnya ada pajak bagi masyarakat. Jadi apa manfaat yang diterima masyarakat dari membayar pajak? Seperti yang bisa dilihat pada slide, pajak yang dibayar oleh masyarakat akan digunakan sebagai anggaran pendapatan belanja negara yang digunakan untuk pemilihan umum dan alokasi umum, fasilitas dan infrastruktur, pertamanan dan keamanan, pelayanan kesehatan, subsidi pangan dan BBM, dan lain-lainnya. Jadi semua ini merupakan manfaat yang didapatkan masyarakat dari membayar pajak. Jadi fokus utama APBN, anggaran pendapatan negara pada tahun 2022 itu digunakan pada melanjutkan pengendalian COVID-19 dengan memprioritaskan sektor kesehatan, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial, memperkuat agenda peningkatan SDM, melanjutkan pembangunan infrastruktur, dan meningkatkan adaptasi teknologi, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah, dan melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-based budgeting. Jadi, yang terakhir itu adalah masalah perpajakan. Setiap tahun, pemerintah akan menetapkan target seberapa banyak pajak yang harus dicapai, pemungutan pajak yang harus dicapai. Namun setiap tahun realisasi pajak yang dipungut itu selalu lebih rendah daripada target yang ditetapkan. Dan mengapa selalu begitu? Berdasarkan data penelitian pada tahun 2016, dari total 257 objek pajak yang melaporkan diri sebagai wajib pajak hanya sebanyak 12,7 juta. Dan dari 12,7 juta wajib pajak yang melaporkan diri tersebut, hanya sebanyak 1,5 juta wajib pajak yang membayar pajaknya. Jadi, begitu juga dengan kepatuhan wajib pajak badan, juga sangat relatif rendah. Dari sebanyak 2,68 juta wajib pajak badan yang terdaftar, hanya 669.000 orang yang melaporkan SPT, dan hanya ada sebanyak 421.000 wajib pajak yang membayar pajak. Jadi, hal tersebut akan menyebabkan munculnya free rider, atau yang bisa dikatakan sebagai orang yang tidak membayar pajak, namun juga menikmati hal yang sama seperti orang yang membayar pajak. Juga mereka semua tidak membayar pajak, namun menikmati manfaat yang didapatkan dari membayar pajak. Jadi oleh karena itu, agar kita tidak menjadi free rider atau seperti yang dikatakan tadi, tidak membayar pajak namun juga menikmati fasilitas yang didapatkan oleh orang yang membayar pajak. Jadi sebaiknya kita membayar pajak.